masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu. Selamat pagi sahabat Yedar. Pagi ini saya menemani cucu saya, Lingga, sedang mengerjakan atau menyalurkan bakatnya membuat lukisan kartun. Hai Lingga, selamat pagi. Halo, pagi. Ini Mas Lingga lagi bikin apa nih? Bikin kartun ya? Iya. Kartun apa ini? Anime. Anime itu apa? Kalau Api dulu waktu zaman dulu taunya ini kartun. Ternyata sekarang namanya udah beda ya, anime ya. Pertama ini Naruto. Oh, ini Naruto. Ya. Gini sahabat Yedar, cucu saya ini Lingga, ini cucu nomor 2. Dia anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran yang sejak usia 6 tahun sudah mulai diimplan, tapi masih di sisi yang sebelah telinganya. Untuk lebih jelasnya, Ayu, coba sini Ayu. Ini cucu saya nomor 2 ya. Ini dulu waktu Lingga implan itu usia berapa ya? Implannya di usia sudah cukup besar, nanti usia 6 tahun. Ya. Waktu Ayu tahu pertama kali bahwa Lingga ini berkebutuhan khusus dan tidak bisa mendengar, itu sejak Lingga usia berapa? Sebenarnya mulai curiga itu kan dari keluar dari rumah sakit ya, Ti. Karena hasil tes OAE-nya dari Apa rumah itu sakit. OAE? Jadi OAE itu kayak tes pendengaran. Oh ya. Jadi keluar dari rumah sakit, setiap bayi yang keluar pasti kan ada tes OAE-nya. Itu kok hasilnya jelek gitu lagi. Tapi dokter bilang itu kemungkinan waktu tes ada ketutup kotoran dan lain sebagainya. Jadi kan Ayu namanya ibu baru ya, Tia kan, Iya. jadi nggak tahu lah harus gimana. Dokter bilang gitu, ya udah turun. Jadi pas waktu itu Lati, waktu Mbak Yuki mau ulang tahun, kita kan kumpul tuh, terus nyalain balon kan, ya niup balon. Tiba-tiba balonnya meledak sebelah Mas Lingga itu, terus Mas Lingga nggak kedengeran itu Lati. Nah dari situ ya akhirnya pas balonnya meletus Iya. itu, tapi Mas Lingga tidak bereaksi sama sekali ya. nggak bereaksi. Itu yang akhirnya bikin kita jadi wah, jangan-jangan ada ini ya. Dan motoriknya kan juga terlambat banget ya, 4 bulan belum bisa gerak ngiring gitu kan belum. Semua motoriknya terlambat juga. Akhirnya kita nanti nyaranin kan waktu Iya, itu iya. buat ke dokter mana, ganti dokter gitu. Konsultasi dan cari second opinion juga kan. Lalu setelah itu dipasanglah alat ini ya. Ini alatnya dari mana? Ini alatnya dari Amerika, Ti. Advanced Bionic namanya. Iya, iya. Lalu setelah pasang alat ini, Lingga tahap selanjutnya apa? Setelah operasi pasang alat ini, lalu Setelah operasi di usianya yang 6 tahun, 2 minggu kemudian dari operasi, paling nggak setelah jahitannya tuh kering, alatnya di switch on, dinyalain. Itulah pertama kali dia mendengar dengan lebih jelas melalui rangsangan listrik gitu dari rumah siputnya itu nanti. Karena kan di dalam rumah siputnya dia dipasang elektroda masuk. Gitu. Dan ini kalau dilepas alatnya nggak dengar sama sekali. oh iya iya iya. Jadi ini dibalik ini nih ada kayak magnetnya gitu. Iya, Dia bisa di-charge juga kan? iya, baterainya ini bisa dicas. Api nggak begitu jelas
kalau belajar mendengar dengan belajar berbicara itu kan beda. Belajar berbicara kita udah tahu lah ya, A, I, U, atau babi bu gitu. Tapi kalau belajar mendengar itu gimana ya? Karena dia sudah besar waktu implan, dan ketika implan dia sebelumnya memang sudah pakai alat bantu dengar kan ya, Ti? Iya, Dari iya. umur 18 bulan itu. Iya. Tapi perkembangan bicaranya sama sekali belum bagus, belum seperti yang kita harapkan. Mendengarnya juga masih belum. Jadi pas implan dia belum bisa komunikasi. Ati inget banget dulu Linda belum bisa ngeluarin kata-kata apa Iya, gitu kan. betul. Dan tidak jelas sama sekali manggil. Paling jelas manggil ayah, ayah gitu kan ya. Nah, habis itu dia setelah selesai operasi, terapi, mendengar itu ya, kalau zaman dulu kita kayak ditutup hati. Oh iya. Dia membiasakan harus mendengar Dengan mulut dengan mulut. ditutup ya supaya Iya. tidak melihat Iya, gerakan mulut ya. iya. Karena kan Ati masih ingat Mas Tingga sempat masuk SLB. Iya. Jadi usia 3 tahun Mas Tingga sempat masuk SLB sampai usia 6 tahun. Di SLB. Tapi sering nganter dulu sekolah ya. Iya. Iya kan? Ini cucu-cucu saya ini biasa manggil saya dengan Ati. Sebenarnya itu panggilan kesayangan mulai dari kecil. Nggak mungkin anak-anak cucu-cucu saya panggil saya yang Ati karena itu terlalu ribet sepertinya. Makanya mereka bisanya manggilnya dengan Ati. Saya suka aja dipanggil Ati dan sampai sekarang semua cucu saya manggilnya Ati. Lalu Terus mengalihkan dia membaca gerak bibir untuk mengetahui lawan bicaranya bicara. Sementara dia sudah implan kan harus benar-benar ditutup. Dia harus membiasakan mendengar. Jadi dari belajar dari hal yang paling kecil, paling sederhana, mengenal A, I, U, E, O, huruf vokal. Itu beneran ada gambar di sini, Ati ada huruf-hurufnya. Terus beneran Linda tunjuk A tuh, tapi sebelumnya dikasih tahu dulu dia kan ada huruf A tuh Ati, dia tangannya diginikan, dilatih. Linda ini A gitu, sederhana, dari hal yang paling sederhana. Berikutnya baru Linda tunjuk huruf A gitu Ati. Akhirnya lama-lama ya, alhamdulillah. Ingatkah yang terlupa Kami punya kalam Allah. untuk selalu menjaga, Dan kami selalu berteman dengan alam. tak sedihkah kau melihatnya, Maka dengan langkah kecil berhenti. bumiku yang kian terluka. Kami jalan menyongsong mentari. Alhamdulillah akhirnya Linda sekarang sudah berusia 16 tahun. Kelas berapa yuk? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Memang agak tertinggal kalau dibandingkan dengan teman-teman seusianya yang 16 tahun. Ini Linda masih kelas 2 SMP. Tapi Linda bisa mengejar semuanya dengan baik, bahkan dengan bakatnya yang luar biasa. Ini hanya salah satunya. Di samping ini sebenarnya juga ada bakat-bakat yang lain. Nanti mungkin next time saya akan cerita. Jadi pesan saya untuk para orang tua, untuk bunda, untuk ayah, mama papa yang mempunyai anak berkebutuhan khusus seperti cucu saya, jangan berkecil hati karena semua pasti ada jalan. Tetap semangat, tetap berdoa dan berjuang. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat.